Kalau lo pikir cuma manusia makhluk yang paling mirip dengan manusia lainnya, tunggu dulu. Kenalin nih, gorila, si raksasa lembut dari hutan tropis yang bisa ketawa, merajuk, berpelukan, bahkan bisa ngamuk. Dan lo tahu, bahkan ada gorila yang bisa belajar bahasa isyarat dan ngobrol sama manusia. Twice. She was friends with Mr. Rogers. Love you. Oh, is that? Said, Oh. love you, visit love. Oh, Well, that was very nice. thank you, Cook. And Robin Williams called meeting her a mind-altering experience. Sickle. 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 Jadi mereka tuh bukan cuman kuat, tapi juga super cerdas. Lu percaya atau enggak fakta ini? DNA mereka itu 98% mirip dengan kita. Itu artinya apa? Itu artinya gorila itu merupakan kerabat dekat dengan manusia. Makanya sifat mereka tuh hampir sama dengan manusia. Tapi sayangnya banyak orang yang masih salah paham. Mereka tuh menganggap bahwa gorila ini hewan buas. Padahal gorila itu sebenarnya pemalu dan cinta damai, kecuali mereka terancam. Ya gimana ya, manusia aja kalau terancam ya bakalan ngamuk gitu loh. Sama aja sih, bahkan lebih serem manusia sekarang gak sih, Cok? Manusia sekarang terancam dikit, mulai deh dikit-dikit mutilasi. Ups. Udah deh, gak usah banyak basa-basi, langsung aja lo simak nih video gue tentang gorila. Ya jangan lupa lo subscribe. Gorila ini merupakan jenis primata terbesar yang tergolong ke dalam omnivora. Lu tahu nggak omnivora itu apa? Ini pelajaran SD ya, Cok. Lu pasti tahu. Kalau lu nggak tahu, udah lu balik aja deh SD lagi. Kesel gue. Nah, jadi omnivora ini adalah hewan pemakan segalanya. Daging-dagingan dia makan, terus tumbuh-tumbuhan juga dia makan. Jadi dia tuh nggak milih, nggak cerewet kayak lu yang nggak makan sayur. Sorry ya, gue bercanda. Jadi gorila ini butuh sekitar 25 kg makanan setiap hari. Buset, banyak banget gak sih? Pantas aja badannya tuh kayak raksasa. Nah, makanannya ini terdiri dari daun-daunan, terus bunga-bungaan, biji-bijian, batang, tangkai pohon, dan kuncup bunga. Tapi kadang-kadang gorila ini juga makan semut, sejenis rayap lah. Jadi karena mereka mendapatkan cairan yang cukup dari makanannya, gorila ini sangat jarang minum. Satu hal yang harus lo tahu, gorila ini adalah spesies kedua setelah simpanse yang terdekat kerabatnya dengan manusia. Nih, lo lihat nih perbandingan klasifikasi gorila sama manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa gorila ini masuk ke dalam family Hominidae, itu bersama dengan simpanse, orangutan, dan manusia. Ya karena mereka satu family yang sama, itu menyebabkan susunan DNA mereka tuh hampir menyerupai manusia. Family Hominidae ini merupakan kelompok primata terbesar dalam ukuran tubuh. Lo lihat aja tuh, manusia, orangutan, gorila tuh lebih besar kan daripada primata lain seperti monyet, jauh lebih besar mereka. Itu sebabnya famili Hominidae ini dikatakan dengan kelompok kera besar. Dan di antara semua kera besar, gorila ini merupakan spesies dari kera besar yang paling besar. Lo tahu seberapa berat badan gorila? Jadi gorila jantan dewasa itu memiliki berat mencapai 165 kg. Sedangkan gorila betina dewasa itu memiliki berat setengahnya atau ya sekitaran 80 kg lah. Ya kalau kita bandingkan bentuk tubuh dengan manusia, gorila ini memiliki tangan dan kaki yang panjang. Kalau manusia, tangan panjang itu pencuri nggak sih? Jadi tangan gorila ini dia lebih panjang daripada kakinya. Terus dada gorila ini besar dan sebagian besar tubuhnya itu berbulu kecuali di jari jemari, wajah, ketiak, telapak kaki, dan telapak tangan itu nggak ada bulunya. Dan gigi gorila dewasa itu berjumlah 32. Dan hampir sama dengan manusia, jadi gorila ini memiliki sidik jari yang unik. Gorila liar itu diketahui hidup di hutan-hutan di Afrika. Namun sekarang habitat gorila untuk bertahan hidup itu sudah sangat sempit. Ini tuh disebabkan karena banyaknya hutan yang ada di Afrika itu udah ditebang sehingga habitat gorila itu menjadi menyempit. Emang gak jelas tuh manusia yang nembang pohon, dasar. Gorila daratan rendah barat banyak kita temukan di Kongo bagian barat dan Gabon. Kemudian gorila daratan rendah timur itu dapat kita temui di Kongo bagian timur. Dan sedangkan gorila gunung itu dapat kita temui di gunung-gunung di daerah Uganda dan Kongo bagian timur. Lu tahu, gorila ini menyukai hidup di hutan. Kenapa? Karena di hutan itu mempunyai persediaan makanan yang melimpah bagi mereka. Tapi
Mereka itu nggak suka hidup di hutan yang lebat. Kenapa? Ya karena badan mereka tuh udah besar. Lu bayangin aja kalau hutan lebat, dengan mereka segerombolan badan mereka besar-besar, gimana mereka mau lewat? Tuh, karena gorila ini hidupnya berkelompok, di mana terdiri dari 3 sampai 30 ekor satu kelompoknya. Dan uniknya lo tahu, dalam kumpulan tersebut biasanya hanya terdiri dari 1 aja gorila jantannya. Kemudian ada 3 atau 4 gorila betina dewasa dan 5 atau 6 gorila muda. Jadi gorila jantan dewasa itu akan menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Gorila bisa hidup antara 35 sampai 50 tahun. Itu tergantung apakah mereka tuh hidup di alam liar atau di penangkaran. Kalau mereka hidup di alam liar, itu rata-rata umur mereka itu sekitaran 35 sampai 40 tahun. Ya, ada beberapa hal yang membuat hidup mereka tuh lebih pendek. Karena yang pertama predator, terutama manusia. Kemudian penyakit, lalu ada konflik kelompok dan kerusakan habitat. Itu membuat mereka tuh mati gitu loh. Terus kalau gorila itu hidup di penangkaran, di kebun binatang misalnya, itu bisa hidup lebih lama, itu hingga 50 tahun atau lebih. Kenapa mereka lebih lama? Ya karena mereka mendapatkan makanan yang cukup, terus nggak ada predator, dan dirawat dengan perawatan medis. Nah, ini merupakan gorila tertua yang tercatat. Ini namanya Fatou, ini gorila betina. Dia itu tinggal di kebun binatang Berlin. Dia itu lahir tahun 1957 dan umurnya tahun 2025 ini sekitaran 68 tahun. Tua banget nggak sih, Boy? Ini masih hidup dan memegang rekor sebagai gorila tertua yang diketahui, dan bahkan katanya masih sehat. Cuma minusnya dia udah nggak ada gigi lagi, sehingga dikonsumsi makanan yang lembut terutama sayur agar mudah ditelan. Dan lo tahu pada tanggal 11 April 2025 Fatou ini merayakan ulang tahunnya yang ke-68. Jadi di perayaan itu dia tuh menerima keranjang sayur dan buah lembut seperti stroberi, apel yang diatur sedemikian rupa karena dia tuh nggak ada gigi lagi. Ih, lucu banget lo, Cok. Gorila itu mungkin terlihat besar dan menyeramkan, tapi kehidupan sehari-hari mereka tuh damai, teratur, dan sangat sosial. Gak pusing mereka mikirin utang. Jadi gorila itu bangun saat matahari terbit. Hal pertama yang mereka lakukan tuh apa? Yes, makan. Jadi mereka tuh makan tumbuh-tumbuhan, terus buah, daun, batang, bahkan kulit pohon, dan serangga-serangga. Jadi pada saat mereka mencari makan, pemimpin mereka tuh yang dikatakan dengan silver black itu bakal jalan duluan, anggota lain tuh ikut. Buset, jiwa kepemimpinannya kuat banget dah. Nah, setelah sarapan, gorila ini pindah lokasi sambil terus makan. Jadi anak-anak gorila itu bermain, kejar-kejaran, jungkir balik, manjat pohon. Kalau yang dewasanya tuh biasanya istirahat, terus menjaga kelompok. Jadi mereka tuh saling membersihkan bulu, itu untuk mempererat ikatan. Jadi interaksi sosial si gorila ini penting banget gitu loh. Kemudian sekitaran sore, itu sekitaran jam 5 sampai jam 6, gorila ini berhenti makan. Mereka tuh bakalan ngebangun sarang baru dari daun dan ranting. Jadi mereka tuh setiap hari ganti rumah mulu. Oke, setelah mereka makan dan santai, gorila itu tidur pula sampai pagi. Jadi mereka tuh jarang aktif di malam hari, kecuali mereka tuh terganggu. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat hampir sama kan dengan manusia waktu keseharian si gorila ini. Dalam satu kelompok, hanya penjantan dominan atau silver black yang biasanya punya hak untuk kawin. Jadi pada saat mau kawin, gorila betinanya akan memberikan kode kalau mereka tuh siap kawin. Buset dah, menggatal juga nih betina. Cihi. Nah, mereka tuh memberi kode dengan gerakan tubuh dan kontak mata. Jadi betina gorila ini mengandung selama 8,5 bulan. Hampir sama kan dengan manusia. Biasanya hanya melahirkan 1 bayi. Kalau kembar sih jarang ya. Jadi bayi gorila ini lahir dengan berat sekitaran 2 kg. Selama beberapa bulan pertama, bayi itu terus menempel pada ibunya, digendong di dada. Kemudian setelah umur 4-6 bulan, mereka mulai naik ke punggung ibunya dan bergerak. Dan bayi gorila ini mulai makan makanan padat di usia 6 bulan. Tetapi mereka tetap menyusu sampai usia 3-4 tahun. Hampir sama banget gak sih sama manusia? Oh ya, gorila ini hanya melahirkan setiap 4-6 tahun sekali. Itu sebabnya populasi gorila ini sangat lambat tumbuh dan rawan punah jika diburu atau habitatnya rusak. Emang benar ya kalau gorila itu diambang kepunahan? Yaps, jadi gorila ini memang diambang kepunahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gorila ini diambang kepunahan. Yang pertama, perburuan liar. Gorila itu diburu untuk daging liar. Bagian tubuhnya itu dijual untuk kepercayaan tradisional.
Kemudian anak gorila itu kadang-kadang dijual itu sebagai hewan peliharaan ilegal. Selanjutnya adalah kehilangan habitat. Jadi penebangan liar, terus pertambangan dan pertanian ini mengurangi hutan tempat gorila hidup, terutama di wilayah Afrika Tengah dan Timur. Nah itu aja deh tentang gorila, semoga lo suka ya. Jangan lupa lo subscribe guys, subscribe dan komen. Makasih.